Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Jawa Timur tahun 1991. Akbar akhirnya menerima ajakan Yudi kali ini untuk menginap di rumahnya. Meski mereka telah sekelas sejak tahun pertama SMA, hubungan mereka sebenarnya tidak terlalu dekat. Ada sesuatu tentang Yudi yang tidak disukai banyak orang. Yudi adalah murid yang terlihat agak sombong, mungkin karena dia memang anak orang terkaya di desanya. Di kelas, penampilannya mencolok, tetapi sepertinya dia hanya bisa disayangi oleh Andika, anak seorang pejabat pemerintahan. Keduanya sering terlihat bersaing satu sama lain, walau di balik persaingan itu, mereka memiliki kesamaan, hanya mereka yang gemar mentraktir teman-teman sekelas di kantin. Namun, meski tampak berkuasa di antara murid-murid lain, secara akademis, baik Yudi maupun Andika tidaklah termasuk dalam kategori murid pintar. Ada beberapa alasan yang mendorong Akbar untuk menerima ajakan Yudi kali ini. Pertama, sebentar lagi mereka akan lulus, dan Akbar memang tertarik untuk mengetahui kondisi rumah Yudi. Mungkin saja, di kemudian hari, ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk menambah koneksi yang berguna dalam mencari pekerjaan. Kedua, Akbar merasa tak enak hati, karena Yudi telah beberapa kali mengundangnya untuk menginap, dan kali ini rasanya sulit untuk menolak lagi. Lagi pula, Akbar pernah menginap di rumah Bagus, teman sekelas lainnya, yang rumahnya berada di desa yang sama dengan Yudi, hanya berbeda dusun. Namun, alasan ketiga inilah yang paling kuat. Sebagai orang yang selalu merasa penasaran, ada sesuatu yang ingin dibuktikan oleh Akbar. Sekitar sebulan yang lalu, Bagus menceritakan sesuatu yang membuat Akbar tertarik. Pak Basri, ayah Yudi, diterpa isu miring mengenai sumber kekayaannya yang luar biasa. Konon, hartanya diperoleh dari jalur yang tak wajar dan berhubungan dengan hal-hal gaib. Obrolan ini sudah lama menjadi buah bibir di antara tetangga, tetapi karena tidak ada yang merasa dirugikan secara langsung, warga memilih untuk diam. Itulah penjelasan Bagus ketika Akbar bertanya mengapa tak ada warga yang berani bertindak meski dugaan tentang Pak Basri dan kekayaan gaibnya sudah meluas. Menurut cerita Bagus, dulunya Pak Basri hidup sederhana, layaknya warga desa lainnya. Namun, sekitar 5 atau 6 tahun terakhir, kekayaannya meningkat pesat. Dia memiliki banyak sawah yang luas, dan kabarnya, Pak Basri juga memiliki banyak istri, salah satunya tinggal di luar kabupaten. Tentu saja, menikah lebih dari satu bukan hal yang asing di desa tersebut, tetapi yang aneh adalah setiap kali Pak Basri menikah, kekayaannya semakin bertambah. Inilah yang membuat warga curiga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dalam kehidupannya. Yudi sendiri adalah anak ketiga dari istri pertama Pak Basri. Dua kakak Yudi sudah menikah dan tinggal di Surabaya. Namun, cerita tentang Pak Basri tidak berhenti di situ. Bagus juga menambahkan bahwa di pekarangan luas rumah Pak Basri, ada sebuah bangunan kecil yang dianggap spesial. Tidak sembarang orang diizinkan masuk ke dalamnya. Hanya orang-orang kepercayaan Pak Basri yang boleh berada di sana, itu pun hanya pada hari-hari tertentu. Selain itu, dari semua sawah Pak Basri yang berhektar-hektar luasnya, hampir semua pekerjanya berasal dari luar daerah. Mereka harus dijemput setiap hari menggunakan truk. Penduduk sekitar enggan bekerja di sawah tersebut, dengan alasan takut dijadikan tumbal. Walaupun begitu, hingga saat ini, belum ada kabar mengenai tetangga yang meninggal setelah bekerja untuk Pak Basri. Yang paling mengerikan dan tengah menjadi bahan perbincangan hangat di desa adalah kejadian yang menimpa Harjo, salah satu orang kepercayaan Pak Basri. Harjo bekerja sebagai sopir truk, tetapi dia juga memiliki kemampuan khusus, melukis. Selain bekerja di rumah Pak Basri, Harjo beberapa kali diminta melukis di berbagai tempat. Spesialisasinya adalah lukisan dinding, dan dia pula yang mengaku telah melukis beberapa gambar di tembok rumah Pak Basri. Anehnya, tema lukisannya selalu sama, yaitu seorang wanita yang berpakaian ala ratu muncul dari tengah laut.
Banyak warga yang berspekulasi bahwa itu adalah gambar Ratu Laut Selatan, atau yang lebih dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Bulan lalu, Harjo diberikan perintah untuk membuat satu lagi lukisan dengan tema yang sama, yaitu seorang wanita berpakaian ala ratu yang muncul dari tengah laut. Namun, kali ini posisi duduk sang wanita dalam lukisan berbeda dari permintaan Pak Basri. Hal tersebut membawa Harjo ke dalam pengalaman yang sangat menakutkan. Pada malam hari setelah menyelesaikan lukisan itu, ketika dirinya hampir terlelap, Harjo mengaku didatangi oleh ratusan pasukan yang dipimpin oleh seorang wanita cantik. Dalam keadaan yang seperti nyata, ia merasa seolah-olah dibawa ke sebuah tempat asing yang sangat aneh. Di sana, ia dipukuli oleh segerombolan pasukan. Wanita cantik yang memimpin mereka pun tiba-tiba berubah wujud menjadi makhluk mengerikan yang terus-menerus menganiaya Harjo tanpa ampun. Saat itu, Harjo merasa dirinya hampir meninggal akibat perlakuan mengerikan yang ia terima dalam mimpinya tersebut. Keesokan harinya, dengan wajah pucat dan tubuh masih gemetar, Harjo memutuskan untuk pamit dan tidak mau lagi bekerja di rumah Pak Basri. Kisah aneh dan menyeramkan ini kemudian menyebar dengan cepat, dan menjadi buah bibir di kalangan warga. Meskipun Bagus tidak pernah membuktikan kebenaran cerita itu secara langsung, namun desas-desus mengenai rumah Pak Basri yang penuh misteri sudah sampai ke dusun tempatnya tinggal, yang berjarak sekitar 3 km dari rumah Pak Basri. Pada suatu Sabtu siang, setelah pulang sekolah, Akbar dibonceng oleh Yudi menuju rumahnya. Pagi tadi, Akbar sudah pamit kepada orang tuanya bahwa ia akan menginap di rumah salah satu teman sekolahnya. Perjalanan dengan sepeda motor itu memakan waktu sekitar 20 menit. Sesampainya di pekarangan rumah Yudi, Akbar langsung merasakan aura yang berbeda dan aneh. Rumah itu tampak sangat besar, namun kesan angker seperti menyelimuti tempat tersebut. Tak lama setelah mereka sampai, seorang pria dewasa datang menyambut mereka. Yudi memperkenalkan pria itu sebagai bapaknya. Itu berarti Akbar sedang berhadapan langsung dengan Pak Basri, sosok yang selama ini menjadi perbincangan hangat di antara warga desa. Dengan sopan, Akbar memperkenalkan dirinya sebagai teman sekelas Yudi yang tinggal tak jauh dari sekolah mereka. Setelah makan siang bersama, Yudi mengajak Akbar ke kamarnya. Kamar Yudi sangat luas dan dipenuhi dengan barang-barang mewah, jauh berbeda dari kamar sempit milik Akbar di rumahnya. Di sana, ada televisi, kipas angin, dan sebuah tape recorder, benda-benda yang tidak pernah Akbar miliki. Di sepanjang perjalanan menuju kamar Yudi, Akbar juga melihat dua lukisan dinding besar yang tergantung di ruang tamu. Lukisan-lukisan itu menggambarkan seorang wanita berpakaian seperti ratu, muncul dari tengah laut. Tanpa perlu berpikir lama, Akbar yakin bahwa lukisan itu menggambarkan sosok Ratu Laut Selatan, atau yang lebih dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Ada sesuatu yang membuat Akbar semakin yakin bahwa Pak Basri pasti memiliki alasan khusus mengapa memilih lukisan tersebut untuk dipajang di rumahnya. Sore harinya, Yudi mengajak Akbar duduk di sebuah kursi panjang dari kayu yang diletakkan di teras rumah. Ketika mereka berbincang, mata Akbar tertuju pada sebuah bangunan kecil di pekarangan rumah yang tampak tidak wajar. Ada untaian bunga yang disebar di dekat pintu bangunan itu, pintu yang tertutup rapat seolah menyembunyikan sesuatu. Seketika, Akbar teringat cerita Bagus tentang bangunan misterius di pekarangan rumah Pak Basri. Namun, ia merasa tidak nyaman untuk bertanya kepada Yudi mengenai hal tersebut. Ia pun memilih untuk diam, meskipun rasa penasaran di dalam hatinya semakin membesar. Mungkin bangunan itu memang ruangan khusus yang tidak sembarang orang boleh memasukinya, persis seperti yang diceritakan oleh Bagus. Yudi lalu bercerita tentang masa kecilnya yang penuh perjuangan. Meski dikenal sombong di mata teman-temannya, ia mengaku sangat bersyukur bisa bersekolah di SMA favorit, yang sejak lama menjadi impiannya. Perlahan, Akbar mulai melihat sisi lain dari Yudi, sisi yang jarang orang ketahui. Di balik sikapnya yang terlihat angkuh, Yudi ternyata sangat baik hati.
Buktinya, di tengah percakapan mereka, Yudi memberikan sebuah bingkisan kepada Akbar. Saat membuka bingkisan itu, Akbar terkejut melihat isinya, sepasang sepatu baru. Yudi menjelaskan bahwa sepatu itu sudah lama ia beli khusus untuk Akbar, namun ia sengaja tidak memberikannya di sekolah agar tidak dilihat oleh teman-teman yang lain. Mendengar penjelasan itu, hati Akbar langsung tersentuh. Tanpa bisa menahan air matanya, Akbar terisak. Sepatu sekolah yang selama ini dipakainya sudah berlubang, namun ia tidak pernah berani meminta kepada bapaknya yang belum memiliki cukup uang untuk membelikan sepatu baru. Dengan penuh haru, Akbar berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Yudi, merasa sangat bersyukur atas kebaikan temannya itu. Malam itu, sebelum mereka beristirahat, Yudi kembali berbagi banyak cerita dengan Akbar. Kali ini, dia menceritakan tentang impiannya untuk melanjutkan kuliah di Surabaya. Yudi mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk meneruskan usaha pertanian milik ayahnya. Dalam perasaannya, dia ingin menjalani hidup yang berbeda, jauh dari sawah dan ladang. Ia berharap suatu hari nanti dapat bekerja di perkantoran, sebuah kehidupan yang menurutnya lebih sesuai dengan keinginannya. Di tengah cerita itu, Yudi juga tak bisa menahan untuk berbagi keresahan mengenai rumor-rumor yang terus beredar di desanya. Kabar yang mengatakan bahwa kekayaan keluarganya diperoleh melalui jalan yang tak wajar selalu menghantui pikirannya. Yudi merasa geram dengan tuduhan tersebut. Menurutnya, semua itu hanyalah fitnah yang tak berdasar, namun desas-desus itu tetap menyebar luas. Akbar dapat merasakan kesedihan mendalam di balik kalimat-kalimat yang diucapkan Yudi. Sebagai sahabat, dia bisa membayangkan betapa sulitnya menjadi anak dari seseorang yang dituduh macam-macam oleh tetangga, apalagi ketika fitnah tersebut sudah sering terdengar, bahkan sampai ke telinga Yudi sendiri. Kadang, tanpa sengaja, Yudi mendengar obrolan tetangga di warung, di mana mereka berbicara seolah dia tak ada di sana. Akbar merasa bingung. Di satu sisi, Yudi tampak jujur dalam ucapannya, menegaskan bahwa keluarganya tak terlibat dalam hal-hal aneh seperti yang digosipkan. Namun, di sisi lain, Akbar teringat cerita dari Bagus yang juga terdengar meyakinkan. Bagaimana bisa kedua cerita ini bertentangan? Bagaimana mungkin satu pihak berbohong sementara semuanya terasa masuk akal? Akbar mengingat saat dia menginap di rumah Bagus sebulan lalu. Ayah Bagus pernah berbicara tentang kekayaan Pak Basri yang tidak wajar, meski ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ada kesan menakutkan yang melekat pada sosok Pak Basri, seolah-olah ia memang terlibat dalam hal-hal gaib untuk mendapatkan kekayaannya. Sekitar pukul 10 malam, Yudi mengajak Akbar untuk tidur. Dia berjanji bahwa keesokan harinya akan mengantar Akbar pulang. Sekali lagi, Akbar mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Yudi. Yudi dengan cepat terlelap di sampingnya, sementara Akbar masih menatap langit-langit kamar, pikirannya melayang-layang jauh. Semakin lama dia memikirkan hal ini, semakin besar kebingungannya. Yudi dan Bagus sama-sama terlihat tulus dalam ceritanya, namun cerita siapa yang benar? Setelah beberapa kali menguap, akhirnya Akbar pun terlelap. Namun, dalam tidurnya, dia merasa seperti sedang bermimpi, tapi mimpinya terasa sangat nyata. Ia merasa sendirian di kamar itu, dengan suasana yang berbeda dari sebelumnya. Semua benda di kamar, mulai dari gantungan baju hingga jam dinding besar yang tadinya tergantung, menghilang begitu saja. Ada sesuatu yang aneh di keempat sisi tembok kamar Yudi. Di sana, tergantung 4 lukisan yang sama persis, seorang wanita cantik berselendang hijau yang muncul dari tengah laut. Wajah wanita itu tampak familiar bagi Akbar, dan setelah mengingat-ingat, dia menyadari bahwa itulah sosok wanita yang ada dalam 2 lukisan di ruang tamu rumah Yudi. Ia menduga bahwa wanita dalam lukisan itu adalah sosok mistis Nyi Roro Kidul. Perasaan takut mulai merayap, menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara pintu kamar yang didorong dari luar. Akbar berharap Yudi yang akan masuk, namun ternyata harapannya salah. Setelah pintu terbuka, seorang laki-laki masuk, dan Akbar segera mengenali sosok itu, Pak Basri.
Lalu, dari sudut kamar, tiba-tiba muncul seorang wanita yang duduk anggun di atas kursi mewah. Akbar terperangah. Wanita itu adalah sosok yang sama dengan yang ada di lukisan. Akbar hanya bisa menelan ludah, bingung dan ketakutan oleh apa yang sedang terjadi. Meski rasa takut menyergap, ada keingintahuan yang kuat di dalam dirinya untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Basri terlihat berjalan perlahan menuju wanita itu. Gerakannya mirip seperti langkah seorang abdi dalam di keraton, penuh penghormatan. Setibanya di depan wanita tersebut, Pak Basri bersimpuh dan mencium tangannya. Akbar melihat itu dengan perasaan campur aduk, antara takut dan penasaran. Wanita itu tampak mengucapkan sesuatu, namun suara yang keluar tidak jelas terdengar oleh Akbar. Kemudian, dia mengulurkan sebuah peti besar. Pak Basri membukanya, dan dari dalam peti tersebut, terpancar kilauan cahaya yang menyilaukan. Akbar menduga bahwa peti itu berisi emas atau harta berharga lainnya. Anehnya, meskipun suasana di dalam kamar begitu ganjil, kedua sosok itu tampak tak menyadari keberadaan Akbar di sana. Di mana Yudi? Akbar tak melihat sahabatnya sejak tadi. Wajah Pak Basri tampak berseri-seri setelah menerima peti itu, seolah-olah dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Akbar hanya bisa terdiam, bingung dengan semua yang dilihatnya, tak tahu apakah ini nyata atau hanya mimpi buruk yang sangat nyata. Malam itu, kejadian yang paling tidak terduga terjadi di depan mata Akbar. Kedua sosok yang berada di hadapannya perlahan melepaskan pakaian mereka, satu persatu. Pemandangan tersebut begitu mengejutkan dan benar-benar tidak disangka olehnya. Akbar, yang merasa begitu terguncang, dengan cepat menutup kedua matanya dengan tangan. Baginya, situasi itu terasa sangat tabu dan tak terbayangkan sebelumnya. Namun, meskipun matanya tertutup rapat, desahan suara samar-samar tetap terdengar di telinganya. Akbar yakin, kedua sosok itu sedang terlibat dalam tindakan yang intim, sesuatu yang tak pernah dia bayangkan akan saksikan. Setelah beberapa menit berlalu dan suara desahan itu berhenti, Akbar dengan perlahan membuka matanya. Ia mendapati bahwa Pak Basri dan wanita itu sudah berpakaian lengkap kembali, persis seperti sebelumnya. Pak Basri, dengan peti besar di tangannya, tampak berjalan mundur dengan posisi jongkok, seolah menghormati sesuatu atau seseorang. Akbar semakin ketakutan, walaupun ada perasaan aneh yang membuatnya tetap tak mampu untuk berteriak, bahkan tak ingin melakukannya. Rasa takut merayapi setiap sudut pikirannya, tetapi rasa ingin tahu yang begitu kuat menahannya untuk tetap diam dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Setelah Pak Basri keluar dari kamar dan menutup pintu kembali, wanita misterius itu tiba-tiba melayang menuju ke arah Akbar. Rasa takut yang awalnya masih bisa dia kendalikan kini berubah menjadi kepanikan total. Tubuhnya terasa lemas, keringat dingin mulai bercucuran deras, dan waktu terasa berjalan begitu lambat. Sosok wanita itu melayang semakin dekat hingga kedua tangannya terulur, tampak hendak mencekik leher Akbar. Saat tangan wanita itu menyentuh kulit lehernya, Akbar tersentak, dan seketika terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia duduk di atas tempat tidurnya, merasakan bahwa kejadian yang baru saja dialaminya hanyalah mimpi yang sangat menakutkan. Di sampingnya, Yudi masih tertidur lelap tanpa menyadari apapun. Jam di dinding menunjukkan pukul 5 pagi, menandakan bahwa waktu subuh telah berlalu. Perlahan, Akbar bangkit dari tempat tidurnya, melangkah ke kamar mandi yang terletak di sudut kamar, dan segera berwudu untuk melaksanakan salat subuh. Setelah selesai, ia duduk di atas tempat tidur, membuka buku cerita yang dibawanya dari rumah, namun pikirannya tetap penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Mimpi tadi malam membuatnya merasa tak nyaman, seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Akbar bertanya-tanya, apakah semua cerita yang pernah ia dengar dari Bagus benar adanya, ataukah hanya imajinasi yang terbawa ke dalam mimpinya karena terlalu banyak memikirkan sosok wanita yang tergantung di beberapa dinding rumah Yudi, yang diduga sebagai Nyi Roro Kidul. Sekitar pukul 8 pagi, setelah sarapan, Yudi mengantar Akbar pulang.
Sepanjang perjalanan, Akbar terus mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Yudi dan menutupi bahwa malam sebelumnya ia sempat mengalami mimpi buruk. Bahkan, Akbar berbohong dengan mengatakan bahwa tidurnya sangat nyenyak. Keesokan harinya di sekolah, Akbar menceritakan mimpinya kepada Bagus. Tanggapan Bagus ternyata tak kalah mengejutkan. Bagus mengungkapkan bahwa banyak warga di kampung Yudi yang juga pernah mengalami mimpi serupa, di mana mereka melihat Pak Basri mengabdi kepada seorang wanita yang diduga kuat adalah Nyi Roro Kidul. Kabar tersebut semakin memperkuat dugaan masyarakat bahwa kekayaan Pak Basri memang berasal dari jalur pesugihan. 2 minggu kemudian, Akbar diajak menginap lagi di rumah Bagus. Kali ini, Akbar sudah menyiapkan banyak pertanyaan, terutama tentang pesugihan yang melibatkan Pak Basri. Akbar merasa perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Di rumah Bagus, ia memanfaatkan kesempatan untuk berbicara dengan Pak Sugi, ayah Bagus. Awalnya, Pak Sugi tampak heran mengapa seorang anak seusia Akbar begitu penasaran dengan hal-hal seperti itu. Namun, setelah mendengar cerita Akbar tentang mimpinya saat menginap di rumah Yudi, Pak Sugi akhirnya mulai bercerita panjang lebar. Pak Sugi mengakui bahwa ia termasuk salah satu orang yang percaya bahwa kekayaan Pak Basri tidak wajar. Menurutnya, terlalu banyak bukti yang menunjukkan hal tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua pesugihan menuntut tumbal berupa nyawa. Pak Sugi tampaknya sangat paham tentang dunia pesugihan, dan menjelaskan bahwa jenis pesugihan yang dijalani Pak Basri kemungkinan besar adalah pesugihan yang tidak membutuhkan tumbal langsung. Biasanya, mahar yang diberikan adalah kekayaan dari keturunannya. Artinya, kekayaan yang seharusnya dinikmati oleh anak cucunya di masa depan, telah diambil lebih awal oleh Pak Basri. Akibatnya, keturunan Pak Basri nanti mungkin akan merasakan kemiskinan setelah ia tiada. Pak Sugi juga menambahkan bahwa itulah alasan mengapa Pak Basri memiliki banyak istri di mana-mana, meski jumlah pastinya tidak ada yang tahu. Untuk saat ini, semua istrinya menikmati kekayaan yang dimilikinya. Namun, Pak Sugi yakin bahwa suatu hari nanti, ketika Pak Basri sudah tidak ada, keadaan akan berubah drastis. Akbar hanya bisa mengangguk-angguk, mencoba mencerna penjelasan yang baru didengarnya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa pesugihan identik dengan tumbal nyawa, namun cerita yang disampaikan oleh Pak Sugi membuka perspektif baru dalam benaknya. Pak Sugi pernah menceritakan pengalamannya bermimpi tentang Pak Basri. Dalam mimpinya, Pak Basri terlihat berjalan berdampingan dengan seorang wanita yang sangat cantik, sementara Pak Basri tampak seperti seorang pengawal yang setia. Bukan hanya Pak Sugi yang mengaku mengalami mimpi serupa, entah sudah berapa banyak tetangga yang mengatakan hal yang sama. Menurut Pak Sugi, meskipun mimpi-mimpi itu menimbulkan rasa penasaran, jenis pesugihan yang dijalani oleh Pak Basri tidaklah merugikan tetangga secara langsung, tidak seperti pesugihan babi ngepet yang mencuri uang dari warga. Pak Sugi juga tidak tahu dari mana asal harta Pak Basri yang melimpah, tapi ia yakin pesugihan itu nyata. Ia mengatakannya sambil menyeruput kopi dengan tenang, seolah-olah apa yang ia katakan adalah hal biasa di kehidupan sehari-hari. Sepulang dari rumah Bagus, Akbar merasa semakin bingung. Penjelasan dari Pak Sugi terdengar sangat meyakinkan, apalagi mengingat usia dan reputasi Pak Sugi yang tidak mungkin menyebarkan cerita yang tidak benar. Namun di sisi lain, Akbar juga teringat betapa baiknya Yudi dan betapa keras usahanya untuk menyangkal semua tuduhan miring tentang ayahnya. Akbar diliputi oleh kebingungan yang terus menghantuinya selama bertahun-tahun. Waktu pun bergulir. Sekarang tahun 2024, dan meskipun cerita tentang Pak Basri tak pernah benar-benar hilang dari benak Akbar, ia telah menjalani hidupnya dengan cukup baik. Kini, Akbar memiliki 2 anak yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Ia berprofesi sebagai pedagang ikan di sebuah pasar dekat rumahnya. Usahanya cukup berkembang, cukup untuk membiayai pendidikan kedua anaknya hingga ke jenjang universitas. Namun, kabar tentang Pak Basri tetap menjadi sebuah misteri.
Sekitar 10 tahun yang lalu, Pak Basri dikabarkan meninggal dunia karena sakit parah. Dari Bagus, Akbar mendengar bahwa sebelum wafat, Pak Basri sempat berobat hingga ke luar negeri, dan hartanya habis untuk membiayai pengobatan tersebut. Kini, yang tersisa hanyalah sepetak sawah kecil yang dikelola oleh istri pertamanya, yang juga ibu dari Yudi. Selain itu, ada sebuah pekarangan dan rumah besar yang konon ingin dijual, tetapi tak ada seorang pun yang berani membelinya. Ada perasaan takut yang menyelimuti rumah itu, seolah-olah sejarah kelam Pak Basri masih tinggal di dalamnya. Lebih tragis lagi, anak-anak Pak Basri dari berbagai istrinya dikabarkan hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Banyak di antara mereka bekerja sebagai buruh tani harian, dengan harta keluarga yang perlahan-lahan terjual habis untuk bertahan hidup. Dua kakak Yudi, misalnya, harus menghadapi kenyataan pahit setelah di-PHK dari pekerjaannya. Kini, mereka berdua terpaksa menjadi pedagang asongan, sebuah ironi mengingat kekayaan ayah mereka di masa lalu. Keluarga yang dulu begitu kaya kini jatuh miskin, kecuali satu pengecualian, yaitu Yudi. Yudi tampaknya menjadi satu-satunya anak Pak Basri yang berhasil. Ia menjalani karir yang cukup cemerlang di Malang, dan secara ekonomi, ia terlihat mapan. Akbar masih berhubungan baik dengan Yudi hingga kini. Yudi sering singgah di rumahnya, dan mereka masih bertukar kabar dengan akrab. Yudi memiliki 3 anak, 2 diantaranya sedang berkuliah, sama seperti anak-anak Akbar. Namun, di balik keberhasilan Yudi, ada sebuah rumor yang tak kalah mengejutkan. Bagus pernah bercerita bahwa banyak orang percaya bahwa Yudi sebenarnya bukan anak kandung Pak Basri. Ada dugaan bahwa Yudi adalah hasil dari perselingkuhan ibunya dengan Harjo, salah satu orang kepercayaan Pak Basri di masa lalu. Harjo sendiri pernah mengundurkan diri secara tiba-tiba setelah mengalami kejadian aneh, di mana ia didatangi oleh pasukan Nyi Roro Kidul karena kesalahan melukis sebuah potret. Akbar hanya bisa bertanya-tanya, mana yang sebenarnya benar dari semua kisah ini. Cerita-cerita seputar Pak Basri, pesugihan, dan keberadaan Nyi Roro Kidul tetap menjadi misteri yang membingungkan. Setiap kali Akbar mengingat perjalanan hidup Pak Basri dan Yudi, selalu ada pertanyaan yang menghantui pikirannya, apakah benar Pak Basri dulunya pelaku pesugihan? Dan yang paling mengganggu pikirannya, apakah pesugihan Nyi Roro Kidul benar-benar ada? Hingga saat ini, tidak ada jawaban yang pasti, dan misteri itu tetap melekat dalam benaknya.